Selamat datang kembali bersama saya Tom di TNC 21. Gimana kabarnya teman-teman? Udah makan belum? Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Kita kembali ke John Wick setelah membunuh Santino de Antonio di Hotel The Continental, maka kini John Wick berstatus excommunicado atau buronan hackable. Bisakah John Wick selamat dari buruan assassin seluruh dunia yang ingin membunuhnya? Baiklah, tambah bercocot-cocot lagi sebelum kehabisan beras di rumah. Bagaimana kisahnya? Langsung saja cari posisi paling nyaman, pasang headset, still santuy. Selamat menonton, engkong. Kembali ke John Wick yang sedang berlari secepat mungkin karena sebentar lagi waktunya akan habis dan ia akan secara resmi menjadi excommunicado atau buronan. Maka assassin seluruh dunia akan memburunya. Dan ternyata John Wick pergi ke perpustakaan umum untuk mengambil barangnya yang ia simpan di dalam buku novel. Assassin berbadan jangkung ini sudah tidak sabar lagi. Ia ingin mendapatkan hadiahnya terlebih dahulu. Dia langsung saja menyerang John Wick, padahal John masih mempunyai waktu 20 menit lagi. Ya, John menghabisinya dengan sebuah buku dan segera pergi ke rumah teman lamanya, seorang dokter. Sempat menolak karena tidak ingin melanggar aturan, John memohon dia masih mempunyai waktu 5 menit lagi. Saat sudah setengah jalan, si dokter harus berhenti karena waktunya sudah habis. Dan secara resmi, John Wick sekarang adalah buronan excommunicado dengan harga pasar 14 juta dolar atau 224 miliar rupiah. John pergi ke museum barang antik. Barangkali ada senjata yang bisa digunakan di sana. Dalam keadaan darurat, John sudah dikejar oleh para assassin yang memburunya. Dengan cepat merakit pistol sehingga bisa digunakan lagi. Dan harus bertarung dengan para assassin ini yang sudah mendatanginya. Kita diperlihatkan bukan hanya dengan tangan kosong. John pun mampu menggunakan senjata pisau, membuktikan skillnya sebagai pembunuh bayaran nomor 1 bukanlah kaleng-kaleng. Ya, tak lama para assassin yang lain mengejar John Wick. Mereka bertarung di kandang kuda. Hingga terjadilah kejar-kejaran di jalanan.
Ternyata John mendatangi tempat teater pertunjukan yang berkamuflase sebagai organisasi tempat mendidik calon asasin profesional. Dan salah satu muridnya adalah John Wick sendiri. Dia mendatangi pelatihnya dulu untuk meminta pertolongan sebagai keluarga. Sempat menolak karena status John Wick sekarang adalah buronan hack table. John Wick menunjukkan kalung salibnya sebagai bukti ia masih anggota keluarga mafia Rusia. John Wick meminta kepada Madam diantarkan ke Casablanca atau negara Maroko. Madam pun setuju dengan mengambil kalung salib John Wick sebagai bayarannya. John langsung ditancapkan besi panas di punggungnya. Berarti John sudah bukan lagi sebagai anggota keluarga mafia Rusia dan tidak pernah bisa kembali lagi ke sini. Beralih ke Hotel The Continental cabang New York. Di sana kita diperlihatkan seorang adjudikator juru bicara sebagai hack table. Ia bertugas untuk mengusut kasus anggota hack table yang dibunuh di dalam Hotel The Continental, yang seharusnya tempat ini menjadi tempat yang paling aman bagi pembunuh bayaran. Adjudikator menyalahkan Winston yang tidak langsung membunuh John Wick saat itu juga, dan malah memberikan waktu John Wick 1 jam untuk dia melarikan diri. Adjudikator memberikan waktu 7 hari untuk Winston mengemaskan barang-barangnya dan menyuruhnya pergi dari sini. Ia tidak akan lagi menjadi pemimpin Hotel The Continental. Besoknya, adjudikator mendatangi bos gelandangan. Ia menunjukkan bukti pistol John Wick yang ia pakai saat membunuh Santino dan Antonio. Dia terbukti memberikan pistol dengan 7 peluru. Dan hack table memberikan waktu 7 hari untuknya segera pergi meninggalkan kekuasaannya saat ini. Kembali ke John Wick, dia sudah tiba di Casablanca, Maroko. John diikuti oleh para asasin yang sedang memburunya. John bertemu dengan asisten bos. Ia diantarkan menuju Hotel The Continental cabang Maroko untuk bertemu dengan pemimpin hotel. Dia bernama Sophia, teman John Wick sebagai pembunuh bayaran dulu. John menunjukkan segel perjanjian Sophia, yang berarti dia masih berhutang budi dengan John Wick. Saat Sophia membutuhkan bantuan, John Wick membantunya, dan sekarang John Wick meminta bantuan Sophia. John meminta Sophia mengantarkannya ke mantan bosnya. Ia ingin berbicara dengannya. Kita beralih ke adjudikator sendiri sedang mendatangi toko sushi masakan Jepang. Ia merekrut mereka secara langsung untuk memburu John Wick. Ya, yang tidak lain adalah abangku sendiri, Bang Yayan Ruhian, dan Bang Cecep yang sebagai bodyguard. Bos mereka bernama Jero. Dia penggemar berat John Wick dan bermimpi akan mengambil alih menjadi assassin nomor 1 di dunia. Dan ya, Jero dan pasukannya menyerang markas teater Madam. Setelah membantai pasukannya, ia menghukum si Madam karena sudah membantu John Wick, menyuruhnya menempelkan telapak tangannya dan langsung ditusuk dengan pedang. Darahnya sebagai permintaan maaf kepada hack table. Kembali ke John Wick dan Sophia, mereka mendatangi mantan bosnya. Si bos meminta salah satu si anjing Sophia. Sophia pun langsung memberikannya. John Wick bertanya, di mana keberadaan pemimpin hack table. Pemimpin hack table sendiri tidak dapat ditemukan siapapun, tapi dia yang menentukan kepada siapa ia bertemu. Dan hanya orang pilihan hack table sendiri satu-satunya cara untuk mereka bertemu. Dengan cara pergi ke gurun tanpa membawa apapun selain pakaian.
dengan terus mengikuti arah bintang yang paling terang. Ketika nyawa musuh di ambang batas, dia akan memutuskan ingin bertemu atau tidak. Si bos meminta imbalan sebagai informasi yang dia berikan. Si bos meminta satu lagi anjing Sophia sebagai imbalannya. Sophia pun menolak, dia tidak ingin memberikannya. Karena ditolak, si bos langsung menembak si anjing. Terjadilah baku tembak di sana. Dengan mudah, John Wick menghabisi pasukan kroco ini dan pergi dari sana. Sophia mengantar John Wick ke gurun yang dimaksud dan mempersilahkan dia melanjutkan perjalanannya sendiri untuk melusuri gurun yang tandus dan gersang. Beralih ke bos gelandangan, mereka diserang oleh pasukan Zero dan anak buahnya. Setelah membantai anak buahnya, si bos langsung diberikan 7 sayatan sebagai 7 peluru yang dia berikan kepada John Wick. Setelah 3 hari 3 malam terus berjalan, John Wick pun pingsan. Dan ia langsung dibawa seseorang menuju suatu perkemahan. Dan ternyata itu adalah markas pemimpin Hectable, asosiasi pembunuh bayaran seluruh dunia. Setibanya di sana, John Wick meminta pengampunan kepada pemimpin Hectable. Si bos sih bersedia saja dan memberikan tugas kepada John Wick bila ia ingin dibebaskan dengan cara membunuh sahabatnya sendiri yaitu Winston. Maka statusnya sebagai ekskomunikado akan dicabut. Mereka juga meminta John Wick memotong jarinya sebagai ikrar janji kepada Hectable. Ya, John Wick tanpa ragu sama sekali langsung memotong jarinya dan menyerahkannya sebagai bukti setianya kepada Hectable. Membuktikan sosok John Wick ini memiliki tekad yang kuat. Entah apa yang sebenarnya direncanakan seorang John Wick. Sesampainya John Wick di New York, dia menuju hotel The Continental. John bertemu pasukan Zero. Mereka menunjukkan keahliannya dapat berpindah secara cepat di keramaian. John memperlihatkan teknik yang sama yang baru saja mereka tunjukkan. Dan terjadilah kejar-kejaran ria di jalanan sembari bertarung di atas motor oleh para samurai bermotor. Tepat John terjatuh, Zero ingin menembaknya. Beruntung, John sudah berada di wilayah hotel The Continental.
Jero pun ngobrol, dia adalah fans berat John Wick, ingin sekali menjadi yang terbaik sepertinya. Setelah kematian John Wick, dia yang akan menjadi assassin nomor 1 di dunia. Akhirnya, John bertemu kembali dengan sahabatnya Winston. Untuk melakukan tugasnya, Winston dengan senang hati menyerahkan nyawanya kepada sahabatnya sendiri. Alih-alih dia harus mati di tangan musuh. Tak lama, adjudikator datang menemui mereka, menanyakan apa dia sudah bersedia untuk mundur. Winston menjawab dia tidak akan mundur, dan John Wick sendiri tidak akan menembak Winston. Adjudikator langsung menghubungi harga pasar, merubah status hotel Intercontinental New York sekarang berada di zona tidak netral, dan mulai sekarang boleh membunuh di tempat ini. Mereka berdua menentang keputusan Hack Table dan memutuskan untuk berperang. John Wick bersiap ke berangkas penyimpanan senjata untuk melawan pasukan tentara Hack Table. Asisten Winston menyarankan memilih senjata khusus untuk menembus baju anti peluru karena sekali Hack Table akan mengirimkan pasukan terbaiknya dengan teknologi terbaru mereka. Dan ya, terbukti para anak buah Winston mati satu persatu karena senjata mereka tidak dapat menembus baju anti peluru tentara Hack Table ini. John Wick pun segera kembali mencari senjata yang cocok untuk menghadapi pasukan tentara tersebut. Mereka membawa shotgun, peluru baja murni untuk menembus pertahanan musuh. Ya, betapa lelahnya John Wick harus dipukuli anak buah Jero hingga terpental-pental. John bertemu Bang Yayan dan Bang Cecep yang menantang John Wick bertarung. Sempat kewalahan melawan mereka berdua sekaligus, John Wick berhasil membalikan keadaan dengan membanting mereka sekaligus. John
mengucapkan sampai jumpa kepada abang kita dan mereka langsung tertidur nyenyak. Dan tibalah waktunya pertarungan antara Zero melawan John Wick. Dengan kondisi John Wick yang kelelahan, John pun masih harus melawan Zero dengan sisa-sisa kekuatannya. Dan ya, alih-alih menggantikan John Wick menjadi assassin nomor 1, Zero malah pindah alam ke akhirat. Setelah membantai pasukan Hectable, mereka pun menang di perang ini. Mereka diajak berunding oleh adjudikator agar tidak tumpah lebih banyak lagi nyawa yang mati sia-sia. Winston meminta dia akan tetap menjadi pemimpin Hotel Intercontinental New York dan kembali di bawah Hectable. Karena Winston sudah menunjukkan tekad dan kekuatannya sebagai pemimpin, akhirnya adjudikator menerima Winston kembali ke Hectable dengan satu syarat, yaitu membunuh John Wick. Winston langsung menembak John Wick hingga terjatuh dari atap gedung. Setelah diperiksa, mayat John Wick pun sudah menghilang. Dan ternyata John Wick masih hidup dan dibawa oleh anak buah bos gelandangan ke markas baru mereka. Kini bos gelandangan beneran menjadi gelandangan. Mereka berencana balas dendam kepada Hectable, menantang Hectable untuk berperang. Tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah sahabat sejati adalah ketika kita terkena musibah atau terpuruk, dialah yang akan menjadi orang yang pertama menjadi tameng terdepan untuk melindungi kita. Maka pilihlah sahabat yang terbaik untuk dirimu dan agamamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Kumis pirang, paman Firaun.